Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Pertanian Bali sekarang ini ketika dalam konteks pandemi COVID kembali dilirik gitu ya. Walaupun sebelumnya kita tidak bisa katakan tidak dilirik tetapi hanya diwacanakan. Tapi sekarang kita baru sadar bahwa pertanian itu merupakan sektor yang mungkin masih kita harapkan ketika pariwisata sudah berada di titik nadir. Nah, kali ini saya Winata akan bersama Anda di Bisnis Bali News. Saya akan mewawancarai Bapak Dr. Insinyur I Gusti Bagus Udayana MSI. Beliau adalah dosen dari Agroteknologi Universitas Warmadewa. Kita sapa langsung dulu Pak Gusti Bagus Udayana. Kalau panggilannya tapi Pak ini? Pak Bagus. Pak Bagus kita aja. Om Swastiastu Pak Bagus. Om Swastiastu. Om Swastiastu pemirsa Bali TV. Navigator Pak Bagus sehat ya? Ya, setengah sehat. Ya, ketika kita bicara pertanian Pak Bagus, lahan sudah tidak ada kita di Bali. Bukan tidak ada, terus berkurang gitu ya lahan pertanian kita. Alih fungsinya cukup tinggi. Nah, pertanian seperti apa yang dalam pandangan Pak Bagus yang masih bisa kita kembangkan, tingkatkan potensinya dengan menggunakan teknologi-teknologi di bidang agro ini? Iya, terima kasih ini atas kesempatannya. Pertanian memang selalu menjadi hal yang dalam tanda petik beberapa waktu lalu sering dipandang sebelah mata. Betul. Namun kita bisa melihat saat ini bahwa dalam kondisi pandemi yang semua sektor itu terpuruk, gitu ya, kita pertanian masih eksis dan Bapak bisa lihat di mana-mana cenderung orang akan berusaha untuk berusaha dalam bertani, baik pertanian yang khususnya di perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Nah, saya sering berbicara di beberapa lokasi tempat, kemudian di pengabdian kami di desa untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, lahan pekarangan ini kan sebenarnya sangat bermanfaat juga untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, khususnya dalam ini mungkin kita ketahui bersama pandemi ini, apalagi kemarin kita tidak bisa kemana-mana, kemudian juga ekonomi terpuruk, termasuk pariwisata juga seperti itu, dan pertanianlah yang kuat untuk bisa terus ditingkatkan, seperti itu ya. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana kita mensiasati dalam proses pertanian ini. Seperti apa yang Pak katakan tadi, lahan kita semakin sempit dengan adanya beberapa industri, baik industri perumahan maupun industri yang lain. Nah, lahan pertanian semakin sempit. Nah, tapi pertanian sebenarnya bagaimana kita memodifikasi dengan teknologi. Nah, contohnya adalah dengan hidroponik. Kemudian ada pemanfaatan lahan dengan pot-pot dan lain-lain. Nah, hidroponik tentunya tidak menggunakan lahan tapi air. Nah, inilah yang diperlukan teknologi, bukan hanya proses hidroponiknya saja. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan energi-energi yang ada, karena kita perlu energi listrik untuk bertani ya tentunya, apalagi di hidroponik perlu pemanfaatan. Nah, sekarang ini kita memanfaatkan sinar matahari yang bisa kita manfaatkan. Namanya ada teknologi baru yang sesungguhnya di negara-negara Eropa itu sudah dilakukan penelitian-penelitian riset-riset ya. Kemudian lihatnya ke kamera. Oke, beberapa contoh di negara Eropa juga sudah berjalan, itu namanya energi dengan sistem agriculture atau forestry atau agriculture dengan sistem fotovoltaik gitu namanya. Jadi fotovoltaik. Jadi bagaimana ya? Semacam menggunakan sinar matahari gitu ya? Iya, itu. Nah, kita juga melihat bagaimana aturan-aturan, kebijakan-kebijakan pemerintah, utama pemerintah Bali ini, ketahanan pangan, energi dan air ini kita harus sinkronisasi. Jadi dalam peningkatan pertanian ini kita juga menghemat air, menghemat energi, dan tentunya peningkatan ketahanan pangan. Saya tertarik dengan teknologi fotovoltaik gitu ya Pak. Itu di matahari tenaga itu digunakan untuk apanya? Apakah untuk menggerakkan mesin atau untuk apa? Untuk meningkatkan teknologi? Ya, jadi energi voltaik itu untuk tentunya kalau kita bertani tentunya menggunakan energi matahari dalam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis untuk meningkatkan bagaimana
ya dalam tanda petik kasar kita menggunakan bagaimana makanan atau pupuk atau mikroorganisme yang diolah oleh tanaman yang diambil dari akar kemudian diproses lebih lanjut dengan adanya air tentunya sampai di daun diproses fotosintesis, hasilnya adalah fotosintat atau makanan yang akan disebar seluruh tanaman. Nah, dalam proses fotosintesis ini kan ada sinar matahari. Nah, sekarang teknologi dia memodifikasi antara bagaimana energi matahari yang dikemas, kemudian disimpan, kemudian menjadi energi listrik. Nah, ini sudah dilakukan dan kita sudah ada kerjasama dengan, mohon maaf, mungkin di Bangli ada dinas ada Prusda, perusahaan daerah Bangli, ya. Nah, itu juga sudah melakukan, sudah menggunakan teknologi sudah ini. menggunakan, kan di sana ada energi surya yang ditangkap kemudian dimanfaatkan ke hidroponik sana, itu sudah ada dan kita akan terus melakukan riset ini. Nah, tentunya selain menghemat daripada air, kemudian juga menggunakan listrik dan penghematan lahan. Nah, peningkatan kualitas ini yang terus kita akan tingkatkan. Kembali lagi tadi saya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan daripada pemerintah tadi, tentunya ya ketahanan pangan, energi dan air ini ada ketahanan energi itu peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 itu tentang Bali energi bersih. Itu juga kita harus bersesuaikan karena tidak boleh menyimpang dengan kegiatan kebijakan. Kemudian ada ketahanan pangan. Peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 itu tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Nah, ini juga harus kita dukung program pemerintah. Nah, namun tapi Pak katakan tadi lahan terbatas tidak jadi masalah. Ini teknologi yang akan tingkatkan karena dengan demikian dengan pemanfaatan itu maka kita akan bisa meningkatkan hingga 90% untuk produksi ya. Kemudian jelas bahwa meningkatkan produktivitas ini mengurangi polusi. Nah, sesuai dengan instruksi atau yang disarankan oleh Gubernur di Bali tadi. Kemudian kondisi kerja yang baik dan konsumsi energi itu yang kita gunakan jelas nol karena kita memanfaatkan energi matahari. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Dan sudah dilaksanakan di pelaksanaan di dinas di sana sudah kita artinya ada beberapa uji coba, kita ada kerjasama juga. Nah, itu sudah berjalan. Nah, tinggal pengembangan dan ini modifikasi ini juga dari beberapa negara di Eropa kita sudah berjalan. Jadi alangkah bagus kita harus kembangkan lagi dengan teknologi yang lebih baik. Baik, kalau selama ini mungkin ada kendala-kendala Pak. Bagus apa yang menjadi pendanaan, bukan pemerintah, apa yang menjadi kendala? Nah, kendala khusus untuk teknologi ini adalah pertama kan investasi yang harus besar karena kita harus membuatkan panel suryanya, kemudian kita membuatkan greenhouse-nya, kemudian bukan hanya greenhouse tetapi sudah juga berlangsung di beberapa negara dan kita juga bisa lakukan seperti pertanaman jagung lah, tanaman apa yang memang kita masang panel surya. Ini yang menjadi kendala kita dalam bukan kendala pendanaan harus dikatakan. Nah, seperti itu. Karena selama ini kan kita mohon maaf pertanian itu banyak yang apa ya? Takut akan kotor. Kemudian identik dengan miskin. Investasinya mahal dan waktu yang diperlukan panjang. Nah, ini yang harus kita siasati bahwa pertanian ini dari anak-anak muda sejak sekarang itu kan, anak muda sekarang sudah bisa mulai meningkatkan lagi dengan kegiatan pertanian. Ya, itu ya kotor, jadi kemudian hasilnya kecil, ya miskin gitu ya petani ya Pak. Ini yang image seperti ini yang agak susah Pak ya. Tapi sebenarnya dengan teknologi bisa mengurangi image seperti itu. Nah, sekarang setelah saya katakan tadi energi sistem agriculture fotovoltaik, nah sekarang ada kembangan smart. Nah, kita smart semua dengan handphone. Jadi cuma itu tadi mengurangi tenaga kerja lebih dikurangi lagi. Jadi kita di Bangli, kita di Tabanan itu nanti kalau dengan sistem yang sudah kita pergunakan, kita tidak lagi harus bersusah-susah payah untuk datang ke sarawannya, kita bisa kontrol. Nah, ini yang namanya smart. Kayak kita yang saat ini smart kuliah jarak jauh dan kemudian ini bertanam jarak jauh juga sudah mulai kita kembang di negara Eropa sudah mulai. Jadi airnya dimodifikasi, jumlah air pupuknya jelas 40% itu lebih 40% bisa menghemat. Kemudian pupuk air dan sudah kita siapkan, kemudian waktunya timer kita pasang, kemudian kalau suhunya bisa kita atur, malam pun itu bisa dengan otomatis sinar ya. Jadi pada saat mendung dia akan hidup sendiri. Pada saat malam hidup sendiri. Kita kontrol dari HP bahwa
saat ini produksinya sudah begini, itu sudah bisa. Nah ini yang berkembangkan dalam rangka ya khususnya pertanian perkotaan. Tapi kalau konsep ini untuk tanaman-tanaman yang lain juga bisa di lahan, kita bisa juga pasang panel ini. Nah ini maksudnya ke depan yang perlu kita tingkatkan dalam rangka ini mengantisipasi karena itu perlu. Dan jangan salah bahwa kebijakan pemerintah ini sangat perlu kita mendukung. Nah jadi maaf ya, pemerintah itu dalam hal ini mungkin Dinas Pertanian dan Pangan itu juga itu kan sudah. Kemudian koordinasi antar instansi terkait juga diperlukan. Seperti dalam pemasaran. Nah sekarang ketika sudah ada produk apa nah, mungkin siapa yang memasarkan ya itu nanti ada industri perdagangan juga bisa. Dan jangan lupa bahwa pertanian ini bukan hanya menjual yang mentah, tetapi kita juga saat ini harus bisa memanfaatkan menanam cabai ya, tidak selalu harus panen cabai, tetapi bisa tanam cabai, panennya saus, panennya serbuk. Nah inilah harus kita bisa rubah, ya gitu. Nah, durian bukan harus durian, tapi kita modifikasi. Nah ini juga harus kita kembangkan. Jadi cake ya, nah, 60-70% ini, menurut hasil data statistik dari Pertanian Pusat, itu susut panen yang menyebabkan nilai tambahnya berkurang. Berarti setelah tanaman tumbuh dengan baik, panen ini harus dilakukan dengan baik. Ini proses pasca panen. Nah, contoh sekarang kalau ada beberapa komoditas yang sayur dan lain itu kan kalau tidak laku udah rusak, harga udah turun. Nah, ini harus diantisipasi dahulu. Nah, sebulan saya ada riset dengan IPB dan teman-teman di lain bahwa nanti itu mungkin ada nanti pemasaran pasar ya. Berarti di hulu pasar juga harus siap dengan cold storage, persiapan sehingga begitu panen tidak rusak. Pak Bagus, mungkin sebagai pertanyaan saya di akhir di sesi ini di bisnis Bali News, pertanian ini kan memang hanya apa ya, semacam masih wacana-wacana sering dibicarakan, tapi kok realisasinya saya melihatnya tetap masih agak susah gitu ya. Teknologi sudah maju, ada smart tadi, ada sebenarnya apa yang menjadi kendala utama? Apakah karena image tadi sehingga orang tidak, atau hasil pertanian ini sebenarnya betul-betul masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal? Dan mungkin Pak Bagus punya saran apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, apa yang mesti dilakukan supaya ini betul-betul pertanian tidak hanya sekedar wacana, tapi betul-betul direalisasikan menjadi sebuah gerbong lah perekonomian Bali gitu. Terima kasih, ini pertanyaan yang tentunya dinanti-nanti oleh beberapa petani sebetulnya. Karena petani itu sementara sekarang ini masih bekerja sendiri. Menanam sendiri, kemudian tanggungan dana sendiri, kemudian peminjaman dana kalau misalnya dia nggak punya sertifikat juga nggak bisa dapat dana. Kemudian ini yang perlu ditingkatkan walaupun sudah ada beberapa hal. Kemudian setelah panen atau musim-musim hujan atau tanamannya rusak, gagal petani panen, sendiri yang nanggung, petani yang nanggung. Nah ini yang perlu diperbaiki, apalagi setelah berhasil pasar lagi saat ini seperti ini pasar juga. Nah berarti keterlibatan pemerintah yang instansi terkait, kemudian ada stakeholder, kemudian ada universitas sebagai institusi untuk pengembangan teknologi, ini juga harus ada. Nah rencana-rencana yang sudah berjalan atau mulai sudah berjalan kayak asuransi di beberapa negara lain juga kita melihat petani dengan kalau kita ke tetangga seberang aja kita sebutkan Malaysia, kemudian Vietnam, ada Cina, kita ke sana. Nah, asuransi sudah berjalan. Jadi kalau petani membutuhkan dana 100 juta untuk proses pengolahan satu komoditas. Begitu sampai di bank, dia perlu dana operasional misalnya saja 25 juta, kemudian perlu bahan alat yang diperlukan. Begitu di sampai rumah, alat dan bahannya sudah tersedia, kemudian dana yang diperlukan sudah ada untuk operasional kalau diperlukan. Kemudian ketika dia rusak, itu sudah ada yang menjamin. Jadi kalau misalnya musim hujan yang kita udah rusak, sudah ada penjamin. Kemudian panen, pasar sudah ada yang pemerintah juga membackup. Jadi petaninya angkat senang. Nah kalau kita bisa seperti itu, ya tentunya kita juga senang bertani. Karena kita sudah bisa. Artinya peningkatan teknologi sebenarnya harus bisa diterapkan dengan tentunya masyarakat dalam petani, ada kelompok tani dalam ini Subak disiapkan, kemudian keterkaitan pemerintah, stakeholder yang bisa membackup, asuransi juga ada. Nah, dukungan teknologi dari universitas kita siap.
harus lebih serius pemerintah ini ya, jangan hanya nanti ketika pariwisata Bali sudah bangkit lagi, pertanian dilupain lagi. Iya. Tapi sebenarnya dukungan pertanian itu juga penting ya di pariwisata, ya, yang menyerap produk-produk pertanian. Saya sekarang juga riset dengan kolaborasi dengan Filipina, Ya. itu pengembangan madu. Nah, baik. madu itu artinya di sisi lain kita bisa memberikan informasi tentang pertanian plus hasil-hasil pertanian yang lain Oke, kepada baik. pariwisata. Oke, terima kasih Pak Bagus. Sekarang waktunya sudah habis ya, dan luar biasa ada motivasi-motivasi yang bisa disampaikan. Dukungan pemerintah itu yang selalu ditekankan oleh para kalangan akademisi. Ya mungkin selama ini kalau petani itu masih belum semangat, belum begitu serius ditekuni, bisa jadi ya benar ada dukungan yang belum maksimal dari pemerintah. Jadi ke depan pemerintah ini harus betul-betul serius. Walaupun Gubernur Bali sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung pertanian Bali, tinggal implementasinya saja yang lebih diseriusi. Kemudian juga stakeholder-stakeholder yang lain juga ikut membantu. Pendampingan terus-menerus. Ya, akademisi saya kira akan sudah siap menyiapkan teknologi apa yang dibutuhkan. Demikian Bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.